Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Saat ini Zaki dan Ayla sudah berada di rumah. Seharian bercengkerama dengan para santri membuat Ayla sedikit lelah. Tadi sebelum pulang juga mereka pergi ke supermarket membeli daging dan makanan pokok lainnya. "Ustadz, mau saya masakin apa?" tanya Ayla. "Terserah kamu aja." Ayla menghela nafas lalu mulai memasak, sedangkan Ustadz Zaki pergi menuju kamar mandi untuk membersihkan badannya. Setelah selesai memasak dan menyajikannya, Ayla pun masuk ke kamar. Di sana sudah ada Zaki yang menggunakan baju koko serta sarung. "Sholat Isya dulu Ayla," ajak Ustadz. Ayla mengangguk dan masuk ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Setelah selesai ia keluar dan memakai mukena. Sholat pun dimulai dengan Ustadz Zaki yang menjadi imam. Mereka sudah selesai sholat, sudah selesai makan juga. Ayla memilih menonton drakor di laptopnya sedangkan Ustadz Zaki sibuk menonton YouTube. "Ted," panggil Ayla. Ustadz Zaki pun menoleh seraya mengangkat alisnya. "Ustadz pernah suka sama cewek?" tanya Ayla penasaran. "Pernah," balasnya. "Cantik gak Ted ceweknya?" "Mungkin sekarang dia sudah cantik." "Maksudnya?" "Saya bertemu dia saat usia saya 10 tahun sedangkan dia 5 tahun. Dia gadis kecil yang ceria. Dulu dia gendut sekali tapi entahlah sekarang," cerita Ustadz. "Namanya siapa Ted?" "Kirana." "Mirip nama saya hehe." "Kalau kamu pernah menyukai seorang pria?" "Pernah, itu pun pas umur saya 5 tahun. Sampai sekarang saya masih kepo, kemana dia. Katanya dulu bakal balik lagi untuk nikahin saya, tapi sampai sekarang gak ada tuh." Benar, dulu saat Ayla masih bocah ingusan ia sempat menyukai seorang pria. Walau hanya seminggu kenal tapi Ayla sudah menyukainya. Dalam seminggu Ayla sudah banyak berubah. Dari mulai dia adalah anak yang malas sholat, menjadi anak yang rajin sholat, bahkan pria kecil berumur 10 tahun itu mengajari Ayla mengaji. Jika semua orang memanggil Ayla bocah gendut dan dekil, maka ia akan berkata bahwa Ayla adalah bocah imut dan menggemaskan. Namun pertemuan mereka hanya singkat. Saat itu orang tua pria itu membawa anaknya pulang. Setelah seminggu menitipkan putranya di rumah sang paman. Dan yang parahnya semenjak pria kecil itu pergi, Ayla mulai berhenti sholat dan mengaji. "Dasar Ayla. Oh, jadi itu alasan kamu gak mau ngaji sama sholat?" tanya Ustadz sambil memicingkan matanya. Ayla menggaruk tengkuknya yang tak gatal. "Hehe iya Ted," jawabnya cengengesan. "Yang ngecewain manusia, tapi yang dijauhin Allah." Dor, bagai terkena tembakan, ucapan Ustadz sangat-sangat menusuk sekali. "Mana benar lagi." "Ya maafkan dulu saya masih bocah," balas Ayla jengah. "Tapi kenapa kamu gak belajar ngaji?" "Malas Ted, coba Ustadz rukiyahin saya deh. Kayaknya di diri saya ini banyak setan, kerjaannya ngegoda saya mulu. Saya bakal bikin kamu mau mengaji lagi," ucap Ustadz. Ayla mengangguk. "Oh iya Ted, Ustadz tahu kan Ustazah Moza yang tadi? Masa tangan saya diremes kuat banget pas salaman tadi?" Terus kata Ustazah Nafisa dia pernah suka sama Ustadz dulu, tanya Ayla, penasaran juga rasanya. "Kalau dia ngapa-ngapain kamu, kasih tahu saya." "Ustadz pernah suka sama dia gak?" "Enggak, saya gak suka sama dia, dia terlalu berlebihan. Padahal saya hanya menganggapnya rekan kerja, sama seperti yang lainnya." "Bagus dong Ted, sekarang tidur." "Iya Ted, tapi besok anterin saya ke pasar ya." "Ngapain?" "Belanja buat kebutuhan dapur lah. Kan ada supermarket." "Ya enakan di pasar lah Ted, bisa nawar." "Emang kamu bisa tawar-menawar?" "Heh Ustadz, saya ini lulusan S3 tawar-menawar. Pokoknya temenin saya besok." "Baiklah, sekarang tidur." Seperti yang dikatakan Ayla semalam, saat ini Ustadz Zaki tengah mengantarnya ke pasar untuk beli sayur-sayuran. Jika ditanya mengapa tidak ke supermarket saja,
Maka Ayla akan menjawab, di supermarket gak bisa ditawar kalau di pasar bisa. Nih ya contohnya jika si pedagang gak mau ditawar, Ayla tinggal pura-pura gak jadi beli aja. Pasti si pedagang akan manggil Ayla lagi sambil bilang, ya udah segitu aja mbak. Makanya Ayla lebih suka disuruh belanja ke pasar daripada supermarket. Pak, ini dagingnya berapa sekilo? Tanya Ayla saat melihat daging ayam fresh yang dijual si pedagang. Oh, ini sekilo 45.000 mbak, balas si pedagang. Yah 35 aja ya pak. Kalau 35 saya ambil 2 kilo deh, tawar Ayla. Gak bisa mbak, ini udah harga pas. Si pedagang tetap kekeh, saatnya Ayla mengeluarkan jurusnya. Ya udah gak jadi aja, saya mau ke pedagang sebelah aja. Pasti dia mau ditawar. Ayla pun beranjak dari sana. Ustadz Zaki hanya ngekor aja dari tadi sambil bawa belanjaan. Mbak, jangan gitu dong. Ya udah deh 35 ambil, ucap si pedagang. Ayla menyunggingkan senyum evilnya. Ustadz Zaki hanya geleng-geleng kepala melihat tingkah sang istri. Benar kata Umi, Ayla ini wanita yang unik, apapun bisa dia lakukan. Gitu dong pak, makasih ya, ucap Ayla setelah membayar ayam itu. Ayo Ted pulang, ajaknya kepada Ustadz Zaki, yang dipanggil pun mengangguk dan masuk ke dalam mobil. Saya kagum, tawar-menawar kamu keren sekali, bahkan saya sampai speklis melihatnya, ucap Ustadz Zaki saat mereka telah masuk ke dalam mobil. Biasalah Ted, cewek emang harus pinter dalam tawar-menawar, balas Ayla sombong. Oh iya Ted, ini kan hari Minggu. Ustadz gak ada niatan ngajak saya piknik atau jalan-jalan gitu. Di rumah saja Ayla, untuk piknik atau jalan-jalan, itu nanti saja, saya capek. Dengan lesu Ayla pun mengangguk, memang Ustadz Zaki tak bisa diharapkan. 2 bulan kemudian, tak terasa sudah 2 bulan usia pernikahan Ustadz Zaki dan Ayla. Selama itu pun banyak perubahan yang Ayla rasakan. Dari mulai Ustadz Zaki yang lebih hangat, sampai Ustadz Zaki yang cerewet minta ampun. Dan tak jarang pula Ayla berselisih dengan Ustazah Moza. Seperti waktu itu, Ustazah Moza dengan sengaja mendorong Ayla sampai terjatuh ke kolam ikan. Ayla tak mungkin tinggal diam, dengan cerdik dia menarik tangan Ustazah Moza juga sampai mereka terjatuh bersama di kolam. Dan dengan iseng Ayla menenggelamkan kepala Ustazah Moza, sampai sang Ustazah susah bernafas. Namun pada ujungnya Ustazah Moza lah yang disalahkan, tentu karena adanya bukti dari para santri yang melihatnya. Seperti saat ini, Ayla tengah menunggu Ustadz Zaki di kantor para guru. Ia asik bercengkerama dengan Ustazah Nafisa, bahkan rencananya mereka ingin pergi ke mall untuk membeli baju hehe. Moza yang geram dengan situasi ini pun pergi ke meja Ustazah Nafisa sambil membawa secangkir kopi, dan dengan kurang ajarnya dia pura-pura terjatuh sampai kopi itu terkena di jilbab Ayla. Astagfirullahalazim, pekik Ayla saat dirasa kopi panas itu tumpah di kepalanya. Dengan emosi yang memuncak Ayla menatap orang yang menyiramnya. Apa maksud Ustazah nyiram saya hah? Tanya Ayla dengan emosi menggebu-gebu. Ups, saya nggak sengaja, balas Ustazah Moza dengan muka tengilnya. Bruk, dengan brutal Ayla mendorong Ustazah Moza sampai terjatuh di lantai. Selama ini saya selalu diam saat Anda ganggu, tapi sekarang tidak. Para ustadz dan ustazah pun menghampiri mereka dan berniat melerai, namun tangan Ayla memberikan aba-aba untuk tak membantunya atau melerai. Saya tahu ustazah suka dengan suami saya, ucap Ayla. Ustazah Moza tersenyum penuh kemenangan lalu menjawab, iya saya suka sama Ustadz Zaki, dan saya mau dia jadi milik saya, bahkan saya akan nekat melakukan apapun demi mendapatkannya. Ayla tersenyum, jika Anda adalah orang yang nekat, maka selamat Anda bertemu dengan saya yang memiliki kepribadian ganda hahaha. Balas Ayla sambil tertawa seram, padahal Ayla hanya berbohong, mana ada dia memiliki kepribadian ganda, ini hanya untuk menakuti Ustazah Moza saja hehe. Maksud kamu, tanya Ustazah Moz terbata-bata, saya psikopat hehe, balas Ayla nyengir. Namun terkesan seram, coba Ustazah pilih mau masuk ICU dulu, UGD dulu,
atau langsung ketemu malaikat Israel? Saya bisa bantu loh, kata Ayla sambil menaik turunkan alisnya. Ustazah Moza menelan salivanya kala melihat Ayla, begitupun yang lainnya, kecuali Ustazah Nafisa. Dia tahu Ayla hanya berbohong untuk menakuti Ustazah Moza, maka begitu Ustazah Nafisa tersenyum puas kala melihat wajah Ustazah Moza yang ketakutan setengah mati. Masih di pertengkaran antara Ayla dan Ustazah Moza, Ayla yang melihat wajah Moza sangat-sangat tersambar emosi. Dengerin saya gak mau dipoligami apalagi sama kamu, ogah saya. Dan juga jangan harap Ustadz suka sama kamu, lihat muka kamu, wajah putih kayak tepung, bibir kayak pantat ayam, alis kayak diukir areng, mirip banget sama boneka Mampang. Nah kalau urusan hina-menghina Ayla sangat jago. Ustazah Moza yang mendengar Ayla mengatainya mirip boneka Mampang pun tersulut emosi, berani kamu mengatai saya mirip boneka Mampang? Desisnya marah. Beranilah. Emang kenyataan kok muka Ustazah mirip boneka Mampang, balas Ayla santai. Mereka yang mendengar Ayla mengatai Ustazah Moza mirip boneka Mampang pun tertawa. Bahkan ada yang sampai sakit perut karena terlalu banyak tertawa. Memang benar apa yang dikatakan Ayla, muka Ustazah Moza sangat-sangat putih, bukan karena natural, tapi karena memakai bedak berlapis-lapis, begitupun dengan bibirnya sangat merah, alisnya yang diukir bak jalan raya, panjang item lagi. Ada apa ini? Pertanyaan itu membuat semua orang mengalihkan atensinya melihat siapa yang bertanya. Anjir ada Ustadz, gumam Ayla gugup, matilah dia pulang nanti bakal diceramah abis-abisan sama si Ustadz. Ustadz istri Ustadz ini tiba-tiba mendorong saya dan ngata-ngatai saya, aduh Ustazah Moza, para guru dan santri yang mendengar itu pun memutar bola mata malas, pandai sekali Ustazah satu ini mengalihkan fakta. Cih gak usah percaya sama dia mas. Lihat jilbabku basah dia tumpahin kopi panas ke arah Ai sama Ustazah Nafisa, ujar Ayla tak mau kalah, enak saja main memutar balikkan fakta. Ustadz Zaki memijat pangkal hidungnya pusing juga rasanya melihat pertengkaran ini. Saya cek CCTV saja, pusing jika harus mendengar kalian, ujar Ustadz Zaki lalu pergi dari sana menuju ruang CCTV dan diikuti yang lainnya. Saat file CCTV itu dicek, kejujuran pun terungkap, Ustadz menatap datar ke arah Ustazah Moza, sedangkan Ayla hatinya bersorak penuh kemenangan. Ustazah Moza menggepalkan tangannya sambil menunduk. Saya gak bermaksud begitu Ustadz, ujarnya penuh kesedihan, jika Ustazah masih punya mata, coba Ustazah lihat CCTV ini, jelas-jelas di sini Ustazah yang bersalah, sambar Ayla kesal. Ini semua salah kamu. Desis Ustazah Moza masih ngelak, stop, Ustazah di sini Anda yang bersalah, jadi minta maaf kepada istri saya, perintah Ustadz Zaki. Saya tidak mau. Ya sudah Anda ingin pilih dipecat atau minta maaf. Baik, saya akan minta maaf, putus Ustazah Moza, lalu dengan ogah-ogahan dia menghampiri Ayla. Saya minta maaf, tadi khilaf. Berhubung saya adalah istri dari Ustadz Zaki, dan hati saya juga baik dan suka memaafkan, jadi saya maafkan, ucap Ayla. Sebenarnya si ogah banget ngemaafin Ustazah Moza, namun karena Ayla anak baik, jadi dia harus memaafkannya. Ayla sekarang kita pulang, ajak Ustadz Zaki. Ayla menurut lalu mereka pun pulang. Saya kan udah bilang kamu jangan ladenin Ustazah Moza, tapi apa? Kamu ini ngeyel banget, omel Ustadz Zaki. Ayla hanya misuh-misuh mendengarnya. Ya masa saya diam, saya disiram kopi panas loh Ted. Dikira gak panas apa, kulit kepala saya mau lepas rasanya, omel Ayla tak mau kalah, enak aja dia yang disalahin. Mulai besok kamu gak usah ikut ke pesantren lagi. Gak bisa dong Ted, saya gak mau ya Ustazah Moza ngegoda Ustadz, pokoknya saya bakal ikut. Mana rela Ayla meninggalkan suaminya sendiri masuk ke kandang buaya, apalagi buayanya Moza, diamit-amit. Kamu ini kenapa? Cemburu? Iya Ted saya cemburu, ucap Ayla tanpa pikir panjang.
Setelah sadar apa yang diucapkannya, Ayla pun menutup mulutnya. Sialan, bisa-bisanya dia keceplosan. Oh, jadi kamu cemburu? Suara Ustadz Zaki membuat bulu kuduk Ayla merinding. Iya, saya cemburu, balas Ayla mencoba menetralisir perasaan aneh pada dirinya. Ustadz Zaki semakin maju membuat Ayla mundur, sampai akhirnya mentok di dinding. Ustadz Zaki menatap kedua mata Ayla, lalu seperkian detik kemudian Ayla merasakan Ustadz Zaki menciumnya, lembut sekali. Saya mencintai kamu, ucap Ustadz Zaki. Ayla mematung di tempat, tak bisa dibohongi jika selama beberapa bulan ini Ustadz Zaki berhasil merebut hatinya, Ayla mencintainya juga. Ah Ustadz, jangan bercanda deh, balas Ayla sambil tersenyum kikuk. Saya tidak bercanda Kirana. Ya sudah, saya percaya. Ayo, kata Ustadz Zaki. Ayo apa Ted? Tanya Ayla bingung. Tidur Kirana. Ayla menggaruk tengkuknya yang tak gatal lalu masuk ke kamar, jantungnya sedang disko di dalam sana. Pagi-pagi sekali Ayla kedatangan tamu, entah siapa itu, padahal baru jam 6 pagi, dan ini juga hari Sabtu Ustadz libur. Dengan malas-malasan Ayla membuka pintu dan Ayla, pekik seseorang lalu memeluk Ayla. Ella. Hua kangen banget sama lo, ucap orang itu yang tak lain adalah Ella, sahabat Ayla. Lo kenapa 1 tahun belakangan gak bisa dihubungin? Tanya Ayla berkacak pinggang. Hehe, gue ganti HP, balas Ella cengengesan. Setelah itu Ayla mempersilahkan Ella masuk. Lo tunggu di sini dulu, gue mau lanjut masak bentar, ucap Ayla. Ella hanya mengangguk. Ella belum tahu jika Ayla sudah menikah. Tadi Mama Ayla hanya memberikan alamat rumah baru Ayla. Setelah Ayla selesai memasak, Ayla langsung memanggil sang suami. Ustadz bangun, teriaknya dari dapur. Ella nampak bertanya-tanya, siapa yang Ayla bangunkan? 2 menit lagi Kirana, balas Ustadz Zaki sama berteriak. Ella makin tambah bingung, agaknya ia harus menginterogasi sahabatnya ini. Ayla ke ruang tamu menghampiri Ella. Lo sini buruan, panggil Ella. Ayla menurut lalu duduk di samping Ella. Ay, jujur sama gue, lo bawa cowok tidur di rumah. Astagfirullah Ay, gue tahu lo kafirun tapi gak gini juga, ucap Ella sambil mengelus dadanya tak menyangka sahabatnya akan begini. Maksud lo? Tanya Ayla bingung. Itu suara laki-laki tadi, balas Ella. Ayla tertawa mendengarnya, sedangkan Ella masih bingung di tempat. Itu suami gue bego, singkat namun berhasil membuat Ella terkejut bukan main. Sahabatnya ini cuma ia tinggal 4 tahun tapi kok udah nikah aja sih. Serius lo anjir? Tanya Ella masih tak percaya. Serius lah, noh lo lihat foto di dinding. Foto nikah gue sama si Ustadz, ucap Ayla sambil menunjuk dinding. Di sana terpampang foto mereka berdua. Kirana, kaos warna hitam saya di mana kamu naruhnya? Ucap seseorang tiba-tiba. Itu Ustadz Zaki. Ella memandang cowok itu dari atas sampai bawah sebelum tangan Ayla menabok matanya. Dasar teman laknat. Ada di lemari kotet, masa gak lihat? Ustadz Zaki hanya mengangguk lalu kembali ke kamar mencari bajunya. Itu laki lo? Tanya Ella sambil menggerjapkan matanya. Iya Ustadz Zaki, balas Ayla. What Ustadz? Lo yang kafirun ini nikah sama Ustadz? Mana ganteng lagi? Sembarangan lo. Entar deh gue kenalin ke Mas Zaki, tunggu dia selesai makek baju. Setelah menjelaskan kepada Ella jika dirinya dan Ustadz Zaki dijodohkan, Ella langsung mengajak Ayla jalan-jalan, tak lupa juga dia minta izin lebih dulu kepada si Ustadz. Sekarang kita mau kemana? Tanya Ayla. Ke mall aja gimana? Usul Ella. Ayla hanya mengangguk. Ella pun melajukan mobilnya menyusul mobil-mobil lain di jalanan. Jakarta Tengah padat siang ini, macet pun tak dapat dihindari. Namun semangat Ayla dan Ella tak pernah luntur. Meskipun harus menunggu lama karena macet yang benar-benar meresahkan, Ayla dan Ella berhasil sampai ke mall dengan keadaan badan masih lengkap dan sehat walafiat. Mereka berdua pun masuk ke mall. Mereka sudah seperti artis papan atas. Dari awal masuk sudah banyak mata yang terang-terangan memandang mereka.
apalagi gaya Ayla yang sudah seperti selebgram Indonesia terkenal, dan Ella yang cantik maksimal. Bahkan ada yang sampai minta foto kepada Ella dan Ayla, berasa artis papan atas mereka. Gila berasa artis gue, Nagita Slavina mah lewat. Canda Ella sambil tertawa, begitupun dengan Ayla yang tak berhenti ngakak dari tadi. Memang humor Ayla sangatlah receh. Asik bercanda mereka sampai tak melihat jalan, dan tanpa sengaja menabrak seseorang. Astagfirullah, pekik Ayla, ternyata yang ditabraknya adalah seorang pria. Cowok itu menunduk mengambil handphonenya yang ikut terjatuh, lalu seperkian detik matanya bertemu tatap dengan mata Ayla. Irwan, Ayla. Orang itu adalah Irwan Pratama, orang yang dari zaman SMA ngejar-ngejar Ayla tapi tak pernah bisa mendapat hati Ayla. Miris memang, tapi begitulah Ayla, dia tak mau pusing mikirin cowok, dia mah santai-santai aja, asalkan ada drakor dan opa-opa Korea. Hidupnya akan tetap berwarna walau tanpa ada sosok dengan embel-embel pacar itu. Irwan orangnya tak pernah pantang menyerah dalam mendapatkan hati Ayla. Ia terus-terusan mengejar Ayla sampai mereka kuliah, bahkan kutu kupret itu mengambil jurusan yang sama dengan Ayla, yaitu desainer. Padahal mah dia sama sekali gak bisa tentang fashion, tapi demi Ayla apa sih yang enggak bisa Irwan lakuin? Kendati demikian perjuangannya, Ayla tetap tak bisa membagi cinta dan kasih sayang kepada Irwan. Hatinya masih tertuju ke satu orang, siapa lagi kalau bukan teman masa kecilnya yang sama sekali gak pernah datang lagi. Anak itu bagai hilang raib ditelan bumi, entah bagaimanakah rupa anak yang biasa dipanggil Ayla, Bang Kiki, itu. Irwan tentu saja kesal karena perasaannya tak pernah terbalas. Cowok ini tipe orang yang nekat, cocok dah tuh sama si Ustazah Moza. Dia menghalalkan segala cara buat bisa dapetin Ayla, tapi hasilnya selalu zong, Irwan selalu gagal. Dan entah ada apakah pria itu menghilang setelah mereka lulus kuliah. Banyak desas-desus yang beredar jika Irwan pindah tempat tinggal. Lo pakai jilbab? Tanya Irwan setelah menerawang dari atas sampai bawah penampilan Ayla. Ayla tak pernah berubah, ia masih cantik sama seperti dulu. Iya, gue pakai jilbab, biasalah suami gue yang nyuruh, percayalah. Ayla sengaja menambahkan embel-embel suami. Ayla hanya mewanti-wanti saja, takutnya Irwan kutu kupret ini bakal gangguin dia lagi. Lo udah nikah? Tanya Irwan tak percaya, padahal dia balik ke Jakarta niatnya ingin melamar Ayla. Namun sekarang harapannya pupus, mendengar Ayla sudah memiliki suami. Udah, gak percaya tanya aja noh sama Ella, balas Ayla sambil menunjuk Ella yang dari tadi melemparkan tatapan tajam ke arah Irwan. Ella benar-benar dibuat kesal dengan lelaki keparat di depannya ini. Dulu Ella pernah pacaran sama Irwan, ternyata dia cuma dimanfaatin buat ngedeketin Ayla. Enak aja Ella mah gak sudi. Iya, Ayla dah punya laki, jadi lo gak bisa lagi mepet ke Ayla. Oh selamat ya, gue kesini cuma mau berteman aja kok sama lo. Gue udah sadar kalau selama ini gue salah terlalu berharap. Ayla dan Ella sama-sama memicingkan matanya, kendati begitu mereka tetap mengangguk. Biarlah, mungkin niat Irwan memang benar hanya ingin bersahabat dengan Ayla. Kini posisi mereka bertiga tengah berada di sebuah restoran dalam mall. Sebenarnya si Ayla dan Ella sama-sama gak mau, tapi melihat raut wajah Irwan yang sedih dibuat-buat membuat kedua gadis itu menurut saja. Kasian juga, udah perasaan ditolak, masa diajak makan bareng juga ditolak, itu mah namanya Irwan makin sad boy. Gue masih gak ngangka lo nikah secepat ini. Iya, Irwan masih tak percaya kalau Ayla sudah punya suami. Dia yakin Ayla hanya bohong semata. Ayla memutar bola matanya malas lalu membuka case HP. Di belakang sana ada KTP-nya. Setelah mendapatkan KTP-nya, Ayla menunjukkan KTP itu tepat di depan muka tengil Irwan. Siapa tahu mata Irwan ngeblur. Sedangkan Irwan dengan semangat membaca KTP itu sambil tersenyum. Namun sayang seribu sayang, senyumnya luntur kala melihat tulisan di status Ayla yang sudah berubah menjadi menikah.
Ia kira Ayla hanya bohongan saat mengatakan jika ia sudah menikah, namun takdir seolah mengejek Irwan dan lagi-lagi takdir menamparkan keras ekspektasi Irwan. Masih gak percaya? Tanya Ayla memastikan, Irwan hanya menggeleng yang diartikan dia sudah percaya. Dalam kepalanya Irwan tengah menyusun berbagai rencana. Percayalah Irwan itu nekat banget, bahkan mungkin nekatnya dia lebih bahaya ketimbang nekatnya si Ustazah abal-abal alias Ustazah Moza kampret itu. Sedangkan di rumah Ustadz Zaki sedang uring-uringan sebab sang istri yang belum juga pulang, padahal sudah hampir malam, jemuran saja Ustadz Zaki yang mengangkatnya tadi. Bahkan saking gabutnya Ustadz Zaki ia sampai membaca 5 juz Al-Quran dalam waktu beberapa jam, hebat kan? Wajar bahkan sambil pejam mata juga Ustadz Zaki hafal isi Al-Quran itu. Bukan sombong atau sok pamer, tapi dari umur 3 tahun Ustadz Zaki sudah diajarkan mengaji, bahkan saat ia kelas 2 ia sudah hatam Al-Quran. Kendati demikian Ayla belum juga pulang sampai Ustadz Zaki makin gabut, dan alhasil cowok itu malah melipat semua pakaian yang tadi dijemur, gabut-gabut bermanfaat katanya. Lelah menunggu sang istri, akhirnya Ustadz Zaki menyambar kunci mobilnya lalu pergi ke lokasi di mana Ayla dan Ella. Sedikit pemberitahuan bahwa HP Ayla tersambung ke HP Ustadz, jadilah Ustadz tahu di mana Ayla sekarang. Jalanan sudah tak seramai tadi siang, dan itu memudahkan Ustadz Zaki untuk menyalip mobil-mobil lain. Setelah sampai di mall, Ustadz Zaki langsung turun dan berjalan cepat menuju restoran. Sapaan orang-orang hanya dibalas dengan anggukan dan senyuman, pokoknya mereka harus sampai sebelum azan maghrib. Saat sudah sampai Ustadz Zaki menjewer telinga Ayla, tak kuat dan tak sakit namun mampu membuat Ayla malu setengah mampus gara-gara diliatin semua orang, sedangkan Ustadz Zaki ia hanya anteng-anteng di tempat. Irwan yang melihatnya tentu ingin protes, namun suara Ayla membuatnya tak jadi untuk protes. "Mas kenapa sih?" tanya Ayla kesal, "sudah berapa jam kamu pergi, lupa kalau punya suami di rumah. Mas butuh makan loh, mana jemuran gak diangkat," omel Ustadz Zaki, sedangkan Ayla misuh-misuh di tempat. "Saya kan lupa mas, lagian juga baru jam 4:30 kok. Pulang sebelum maghrib, ini juga siapa nih cowok?" Ustadz Zaki menunjuk Irwan dengan matanya. "Saya Irwan teman Ayla." Irwan memperkenalkan diri sok ramah, padahal mah dalam hatinya udah pengen banget nonjok Ustadz Zaki, tapi melihat badan Ustadz Zaki yang lebih maco darinya membuat Irwan insecure. Apa jadinya jika dia melawan Ustadz Zaki? Mungkin ia sudah menjadi bakwan goreng sekarang. Bersambung.